Halo pemirsa, selamat pagi. Akibat ucapan nyawa melayang, antara sakit hati pelaku yang tersinggung nekat membunuh anggota keluarganya. Nyawa seorang ibu muda terenggut di tangan ayah mertuanya karena kesal korban berkata kasar saat dinasihati. Saya Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, karena ucapan seorang ibu muda dibunuh ayah mertuanya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pelaku marah karena menantunya membalas dengan kata kasar saat dinasihati masalah rumah tangganya. Apalagi korban mengaku masih lajang pada orang lain dan sering mengusir suaminya sendiri. Warga Anewoy Tanggetada, Kolaka, Sulawesi Tenggara berupaya menghentikan penganiayaan yang dilakukan Kilsar pada Hasna menantu wanitanya. Korban terus berteriak, namun warga tidak berani mendekat karena Kilsar memegang senjata tajam. Meski sejumlah warga meminta Kilsar menghentikan aksinya, namun diabaikan hingga Hasna tewas di teras tempat tinggalnya. Hasna dan Lisran suaminya baru 2 minggu mengontrak rumah yang ditempati. Lisran merupakan anak laki-laki Kilsar yang menikah dengan Hasna. Sebelum kejadian, warga tidak curiga dengan kedatangan Kilsar karena mengetahui sebagai mertua Hasna. Warga terkejut karena tiba-tiba mendengar suara keributan dari dalam rumah Hasna, namun pintu terkunci. Warga kemudian meminta pertolongan pemilik rumah kontrakan untuk melerai. Saya tidur di rumah, ada yang memanggil, minta tolong, bilang, Bapak kos, cepat di kos Bapak ada kejadian yang berteriakin dalam. Setelah saya keluar, saya dorong itu pintu, tapi terkunci. Pada saat terkunci saya tidak bisa dorong. Semua orang turun, masyarakat di sini turun. Terus saya langsung lari minta pertolongan sama polisi. Kilsar diamankan polisi tanpa perlawanan. Kilsar mengakui membunuh menantunya dengan senjata tajam dan benda tumpul yang ditemukan di lokasi. Kilsar membunuh menantunya saat anak laki-lakinya, Lisran, tidak di rumah. Sebelum terjadi pembunuhan, Kilsar sudah mencari menantunya untuk menasehati. Korban dengan suaminya, dalam hal ini anak pelaku, sering bertengkar dan si pelaku merasa jengkel terhadap si korban sehingga dia mencari si korban pada saat itu, namun tidak ketemu. Tapi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober sekitar pukul 14.30 si pelaku mendatangi rumah kos daripada si korban. Dan di sana didapati si korban, disitulah dia melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya si korban. Pemilik kontrakan maupun warga sekitar selama 2 minggu terakhir sering mendengar keributan, namun tidak mau ikut campur karena menganggap sebagai hal biasa. Apalagi Hasna dan Lisran suaminya masih berusia muda. Pernah enggak Bapak dengar bahwa mereka sering bertengkar mulut atau apa? Ya, sekedar hanya itu, dengar bertengkar. Dalam biasanya kalau dia bertengkar. Pada saat dia bertengkar, yang Bapak lihat? Tidak melihat, hanya mendengar bilang bertengkar begini biasa. Tengkar biasa, mulut. Oh, bertengkar biasa. Ya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Kilsar mengakui sakit hati dengan perilaku menantunya sehingga nekat membunuh. Kilsar selama ini sering menasehati Hasna, mengaku bukan bermaksud mencampuri urusan rumah tangga dan membela anak laki-lakinya, tapi untuk kebaikan pasangan yang masih muda, apalagi Hasna baru berusia 20 tahun.
Bukannya sama saya, sama keluarga, kamu sama orang tua banyak. Dia tidak hargai orang tua. Tidak menghargainya itu karena apa itu? Kalau saya kasih arahan, kalau saya kasih masukan arahan, tidak dia hargai. Dia hargai saya. Waktu saya mau. Yang membuat Kilsar tersinggung, Hasna selalu kabur dari rumah setiap bertengkar, bahkan mengaku masih lajang pada orang lain. Pertama, dia pilih ngomong, tapi laki-laki bahwa tidak suami. Mengaku kalau tidak ada suami. Kejadian berawal dari perselisihan Hasna dan Lisran sehingga memunculkan pertengkaran, bahkan menjadi pembicaraan tetangga. Hasna memilih kabur dari rumah setiap bertengkar. Mengetahui pertengkaran anak dan menantunya, Kilsar mendatangi rumah anak laki-lakinya, menasehati pasangan suami istri yang masih berusia muda. Kilsar menasehati Hasna dan Lisran agar menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan baik. Kilsar mengaku malu mendengar cerita dari tetangganya. Setiap dinasehati, Hasna selalu membantah dengan mengucap kata-kata kasar. Sebagai mertua, merasa diremehkan dan tidak dihargai, Kilsar marah dan selalu mencari Hasna, bahkan menyiapkan senjata tajam. Ya, dari hasil pemeriksaan kita bahwa senjata tajam dalam hal ini sebuah pisau sudah dipersiapkan oleh pelaku pada saat mencari si korban. Ketika dia menemukan si korban, dia langsung melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan meninggalnya si korban. Hasil pemeriksaan polisi pada tersangka maupun sejumlah saksi, Kilsar tidak memiliki masalah lain dengan menantunya selain sakit hati akibat ucapan korban. Motifnya bahwa si pelaku merasa jengkel dengan si korban, ya. Pada saat dia membunuh, kita menginterogasi si pelaku, dia merasa jengkel bahwasanya antara si korban dengan anaknya si pelaku ini sering berantem, dan si korban sering juga meninggalkan rumah, begitu juga dengan anaknya pelaku sering diusir dari rumah kos. Tersangka terancam hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Mayat Yeni dan putrinya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diotopsi setelah keduanya sempat dirawat di Rumah Sakit Tentara Reksodiwiryo, Ganting, Kota Padang. Wanita berusia 45 tahun dan putrinya yang berusia 14 tahun mengalami luka akibat senjata tajam setelah dianiaya Robi Irwan, adik iparnya. Dua korban dianiaya di rumah yang ditempati bersama dengan Robi, Jalan Kampung Tarandam, Padang Timur. Robi, pelaku pembunuhan, juga mengalami luka setelah salah satu korban sempat melawan. Robi mengakui telah membunuh kakak ipar dan keponakannya karena tidak terima para korban memperlakukan dua anaknya secara tidak wajar. Kecil saya, Pak. Terus? Yang kecil kan buang air. Terus diberesin sama kakaknya, kakak anak saya. Terus buang air besar itu dibuangkan ke dalam selokan. Pakai karton. Kartonnya dibuang tempat sampah. Padahal anak sulung Robi telah berusaha membersihkan lantai, namun korban tetap memarahi dua keponakannya. Maki-makinya anak saya. Terus bilang anak saya tuh dimaki-makinya tuh melawan anak saya ini, Pak. Nak ada buang aja, dia bilang iya juga. Terus datang anaknya lagi, guys. Anaknya bilang, nggak usah numpangan masak lagi, dia makan. Saat kedua anaknya dimarahi, Robi sedang di luar rumah. Sampai tempat tinggalnya, Robi sudah berusaha mengajak bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya. Nyampe di rumah, saya temuin dia gitu. Temuin dia, kakak orang rumah ini. Saya udah nahan juga tuh, Pak, tapi nggak bela. Saya bilang, Mo,
selesaikanlah baik-baik. Kan anak kamu, anak di sini anak kamu juga, bilang saya kan. Ngapain kamu pecahkan terus, bilang. Terus? Oh, maduang, iya bahasa apa ya Pak? Ya, maduang. Hebat kan? Dari hasil pemeriksaan polisi, Robi mengambil senjata tajam setelah ucapan korban dianggap merendahkan harga dirinya. Untuk berdasarkan pemeriksaan dari tersangka mengakui bahwa dia sakit hati karena sering diejek oleh korban dan anak korban juga yang meninggal juga. Jadi ketika korban ini pergi dari rumah, korban dan anaknya sering ngejek dengan mengatakan bahwa pelaku ini betina atau tidak jantan lah. Sebelum terjadi pembunuhan, Yeni dan putrinya memarahi anak balita Robi yang buang air dalam rumah. Kakaknya kemudian membersihkan, namun tetap dimarahi. Robi sempat mengajak Yeni bermusyawarah, namun kemudian justru terjadi pertengkaran. Yeni meminta keluarga adik iparnya tidak menumpang masak lagi. Ucapan korban membuat Robi tersinggung, emosi dan mengambil senjata tajam, kemudian menganiaya kedua korban. Istri saya kan nggak bisa melihat Pak. Jadi menumpang masak dengan kakaknya. Kadang ada yang kurang duit kan. Jadi di rumah tuh anak saya kecil kan. Terus anak saya terus diperkelahiannya di bertiga kadang sama anak. Keluarga korban dan keluarga Robi selama ini tinggal satu rumah, diduga sebagai pemicu berbagai persoalan. Kemudian disuruh bersihkan, namun karena orang tua atau istri dari pelaku ini buta, sehingga dia tidak bisa membersihkan dengan baik. Kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian korban memarahi anak tersangka dan istri tersangka. Polisi mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Menurut Nadia Utami Larasati, kriminolog Universitas Budi Luhur, bahwa dalam kasus pembunuhan pada dasarnya ada masalah antara korban dan pelaku. Apalagi antara pelaku dan korban selalu bertemu, misalnya tinggal satu rumah yang sangat mudah memicu timbulnya konflik dengan berbagai penyebab, baik perseorangan maupun keluarga. Bahkan dari ucapan yang sering didengar bisa memunculkan rasa sakit hati. Dalam kriminologi sendiri ada first degree pembunuhan atau yang derajat kedua. Nah ini masuk dalam derajat kedua. Jadi pembunuhan memang diduga sudah ada kebencian atau sudah ada ketersinggungan sebelumnya dari si pelaku terhadap korban. Karena pembunuhan itu seringkali didasari ada konflik interpersonal yang sudah lama. Jadi ada ketersinggungan, ada dendam, kadang ada permasalahan yang sifatnya pribadi nih, personal. Jadi kalau yang relasinya personal memang udah ada konflik antara si pelaku dengan si korban. Berpura-pura minta minum, tamu tak diundang merampok pasangan suami istri di rumahnya. Keji, pelaku juga memperkosa istri korban, disaksikan suaminya. Sergap, segera kembali sesaat lagi.